Ada seperti itu. tantangan tersendiri nggak sih untuk Kang Ucin bekerja di dunia wedding? Tantangan banyak sekali. Contoh. Ya. Ketika kita harus menghadapi suatu keadaan malas, Mhm. keadaan Biasanya tamu saya adalah orang-orang yang terlibat langsung di wedding dan saat ini terlibat juga sih di wedding, cuman untuk bahasan kita bukan mengenai produk-produk wedding yang dia miliki. Dan tentu saja banyak orang yang beranggapan bahwa para pekerja wedding ataupun pria-pria yang bekerja di bidang galeri ya, di bidang make up dan juga pakaian itu kayaknya sedikit feminim. Nah, kita tanyakan dulu dengan seseorang yang memang sudah lama sekali berkecimpung di salah satu galeri terkemuka di Kota Bandung. Ucin Kenichi. halo, selamat sore, malam, Ini sore menjelang malam. menjelang Ya, malam. sore Oke. menjelang malam. Halo. Gimana Kang Ucin? Sehat? Alhamdulillah ya beberapa hari ini ya lumayan ya. Aha, lumayan ya, capek ya, gitu. Continue terus dari minggu ke minggu, Minggu ke minggu, minggu Ya, seperti itulah. mungkin Senin libur. Oh enggak, Minggu Senin nggak libur. lanjut. Senin lanjut, ada event. Kemudian Event belum juga. lagi ngurus fitting, Mungkin lebih ke lapangan sih. lebih ke lapangan ya. Betul, karena saya sendiri di sini juga sih untuk teknis. Sebentar sebelum kita ngobrol tentang kerjaan teknis dan sebagainya, mungkin Kang Ucin bisa memperkenalkan diri. Kang Oh Ucin iya, ini siapa? Kemudian juga bekerja di mana? boleh boleh. Terus tiba-tiba kok ujuk-ujuk ada di sini. Baik, Gitu. nah nama saya Ucin Kenichi. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih Di sekitar mana? di satu tempat. Sebutkan ya. Sebutkan dong, Sebutkan boleh. Saya di Belva. Di Galeri Belva. Galeri Belva. Saya ikut Kang Ivan. Aha. Saya selama ini yang di balik layar. Di balik Di layar. balik layar yang selama ini saya untuk di lapangan dan Ah. untuk mengkoordinasi untuk di hari H juga gitu, untuk PIC biasanya ke saya. Mhm, Seperti mhm, itu. Tugasnya, main jobnya. Ya, Bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin Kang mungkin Ucin? kurang lebih untuk mengkoordinasi intern ataupun di luar Mhm. gitu. Saya sering berhubungan sama vendor-vendor, saya berhubungan juga sama klien, Aha. siapapun itu yang memang membutuhkan informasi untuk di Galeri Belva bisa saya bantu. Oh berarti Kang Ucin bukan tim makeup artisnya begitu bukan ya? Saya nggak bisa make up sih, tapi saya kalau kalau arrange make up sih bisa. Mengarrange maksudnya bagaimana Ya, mengarrange? masih merangkul lah, Merangkul. dirangkul. Merangkul make up. Make up artis. Nggak ada Merangkul. bercanda-bercanda. Merangkul ini. Gitu, kurang lebih seperti Selain itu Kang Ucin mungkin untuk busana dan sebagainya ikut andil juga. Ya, biasa saya di Belva kebetulan untuk produksi saya yang pegang juga. Mhm. Untuk jadwal-jadwal seperti perdanaan. Untuk jadwal perdana. Betul, untuk baju-baju perdana. Jadwal-jadwal fitting juga mungkin Kang Ucin Bisa saya bantu juga. dibantu juga Dibantu ya. juga. Begitu. Gitu. Heeh. Kemudian yang ingin Apanya? diceritakan di sini di channel ini. Ya, untuk saya pribadi sendiri sih biasa saya mungkin yang dibutuhkan mengenai pertanyaan-pertanyaan khusus untuk make up sih mungkin sedikit informasi mungkin bisa saya jawab Aha. seperti itu, seperti yang biasa kan kita sering meeting ya. Betul betul. Mungkin informasi-informasi seperti klien-klien atau misalkan teman-teman yang mau menikah Hah? untuk temanya sendiri, tema make upnya ataupun istilahnya keinginannya seperti apa. Oke, kita nggak ngomongin tema make up, nggak Oke. ngomongin itu Kang Ucin, tapi bener nggak sih katanya kalau misalkan orang-orang atau cowok-cowok ya yang kerja ataupun berkecimpung di dunia perwedingan khususnya di yang berkaitan dengan makeup artis baik itu wardrobe dan sebagainya itu katanya feminim. Nah itu, Gimana menurut tanggapan Kang Ucin? ini kejadiannya baru-baru juga sih, Aha. gitu. Bahkan maksudnya gini, seperti saya pribadi sendiri mungkin banyak yang nggak nyangka kalau saya emang berkecimpung di dunia make up ya. Aha. Mungkin terlihat dari penampilannya ataupun apanya itu juga kurang paham. Tapi selama ini
untuk bekerja di bidang make up itu mengasihkan sih. Mengasihkan Dan ya. itu saja asik. Pokoknya Aha. tidak itu mengenal itu emang harus feminim lah ataupun seperti apalah gitu. Intinya Mhm. banyak pembelajaran, banyak ilmu. Kalau kita suka di dunia entertain ya disinilah tempatnya. Mhm. Bukan hanya di dunia make up juga sih Mhm, biasanya sih. mhm, Ada beberapa teman pun sama sih, bukan hanya di make up tapi ada di musik, mhm, ada di kesenian, ada di MC, mhm. ada di foto dan lain-lain. Iya, Ya, enggak seperti maksudnya itu. tanggapan Kang Ucin atas pendapat orang-orang di luaran sana yang menyatakan bahwa setiap cowok ataupun pria yang bekerja di Make up industri wedding atau ya, ya khususnya di dunia makeup itu adalah feminim. nggak harus. Setuju? Nggak harus. Enggak harus ya? Saya buktinya. Saya masih sehat walafiat. Saya masih sehat walafiat. Ya jadi Kang Ucin di sini mau mematahkan pendapat dari orang-orang bahwa itu semua salah ya. Salah, besar. Salah ya karena Betul. untuk sifat feminim sendiri itu bukan apa namanya bukan berdasarkan dari jenis pekerjaan yang dia pilih, betul kan ya? Betul. Seperti itu. Kalau saya lihat pakaian Kang Ucin ini seperti pakaian-pakaian Ya seperti bengkel ya. bengkel ya. Itu ada doa ibu. Itu bus langganan saya pada saat itu. Ini Bisa bukan cerita bus- sedikit ini dong Kang Ucin. Kebetulan ini baju branding dari beberapa teman motor saya. Mhm. Ini, Anak motor? Saya Oh senang. kalau gitu kita ngobrol tentang motor aja Oke deh. siap, let's go. Cerita dong, cerita sedikit tentang anak motor atau Anak klub-klub motor yang ada di baik, Kota Bandung. baik. Kalau misalkan untuk kita berbicara masalah motor, dunia motor untuk kultur-kultur apalagi di Bandung itu sangat merambah sekali. Komunitas, klub dan sangat banyak sekali. Khususnya di wedding. Di wedding. Di wedding pun mungkin untuk di tahun-tahun sekarang yang mungkin kelihatannya main-mainnya cuma kongkong, Aha. nongkrong di restoran, Aha, aha, aha. ataupun istilahnya mah mungkin main-main head on seperti Aha, itu. aha, Tapi nongkrong dari kafe ke kafe. betul gitu. Kalau sekarang kan ada beberapa teman juga yang ternyata seneng juga sama motor nih. Mhm. Gitu. di Mainan wedding. cowok ya. Mainan cowok gitu, bukan hanya motor besar ya, motor-motor yang cc kayak Matic, cc yang kecil banyak juga ternyata gitu. Kita ada beberapa teman-teman yang sering juga ada agenda untuk motor-motoran juga Aha. gitu. Sejak kapan suka atau hobi? Kalau hobi motor? motor sih enggak tidak terhitung berapa lamanya. Cuman kalau saya sih naik motor dari SMP sudah. SMP sudah bawa motor, Sudah bawa motor. ya. Tapi untuk bergabung di komunitas-komunitas motor sendiri, Bergabung saya kebetulan dibilang bergabung ya mungkin bisa bergabung ya. Maksudnya jadi saya berdekat dengan beberapa klub motor dan komunitas-komunitas motor di sini. Gitu. oh begitu ya. Ada komunitas motor apa aja yang ada di? Ada Outsiders Aha. untuk di luar, ada Brotherhood, Ada Brotherhood. Terus ada HDCI, Aha. ada Hawk juga, terus ada teman-teman wedding juga ada AWC. Pernah dengar kan AWC, kan? iya, The betul. Weekend Club. Aha. Itu juga mereka teman-teman seperti tokoh-tokoh seperti ada Poi, ada Aha, aha. Fernando, ada Aris, ada Tresna, ada Dito. Mereka senang motor-motoran ya sama Wisnu juga gitu kan. Orang-orang wedding dan kalau nggak salah di wedding pun ada Komunitas juga? Komunitas yang baru. Aha, apa? Namanya The Cupids. The Cupid. The Cupids. The Cupids. Apa itu The Dengan Cupids? lambangnya seperti Biasa Cupid itu cinta ya? betul. Dewa cinta. Betul, The Dewa Cupids. Cinta. Nah, itu kita perkumpulan teman-teman motor yang emang didesain khusus. Ini kita Untuk bikin teman-teman wedding. dunia wedding ya, Dunia yang wedding. suka dengan motor. motor. Oh, Gitu. untuk posisi Kang Ucin sendiri di klub-klub motor sebagai apa? Aduh, posisi. saya untuk di posisi saya ada di komunitas W175. W175? Bandung. Mhm. Saya di situ sebagai humas Humas. dan saya ada di outsider sebagai honorari. Honorari itu tugasnya? Honorari itu adalah sebagai jabatan suatu klub motor yang mungkin bisa dibilang bisa berkontribusi besar yang akhirnya dikasih penghargaan dan saya dikasih penghargaan dengan status sebagai honorari. Oh, seperti itu. Seperti itu. Jadi semacam anggota tidak tetap begitu. Bukan anggota tidak tetap juga sih, tapi setidaknya mungkin diakui dan menjadi keluarga. Oh iya iya. Gitu. Terus setelahnya di komunitas lain? Komunitas lain seperti sekarang di The Cupids ya di The Cupids
motorcycle mungkin belum terlalu ngeblow up Aha. gitu kan. Ada di dunia wedding ini Mhm. saya dipercaya menjadi vice president ataupun wakil presiden. Wow, luar Gitu. biasa. Ayo Udah ikut main. motoran yuk. Hah? Ikut motoran. Boleh, boleh, boleh nanti Ada kita. motornya ada? Hah? Motornya Ada dong. Ada dong. Beli dulu. Saya juga bikers lah. Asik. Iyalah, naik motor kemana-mana kan. Pakai apa motor? Dibonceng. Dibonceng. Seperti itu. Gitu ya. Udah kemana aja untuk touringnya? Touring ya lumayan lah untuk di Pulau Jawa sih ya seperti kurang jauhnya seperti Pangandaran gitu kan, mungkin ke Jawa, ke Jogja. Nyebrang pulau, lintas pulau sudah pernah? Lintas pulau pernah ke Bali. Ke Bali, ke Lombok juga udah pernah. Yang paling jauh, Yang paling jauh ke Lombok sih. Lombok ya? Lombok. Itu dengan komunitas apa? Itu dulu banget itu saya punya komunitas beberapa teman yang tanpa nama sih. Kita have fun No aja name. sih, have fun aja sih kasih aja kalau seandainya Oh, hanya teman-teman yang punya motor mau teman- jalan pakai motor, ah, ayo berangkat. ayo berangkat. Gitu. Jadi bosen nih Aha. di sini mulu, coba deh yang ke jauh kemana gitu Aha. kan. Itu semua teman-teman wedding di dunia wedding. Untuk di jarak tempuh luar kotaan sih itu sebelum di wedding jauh-jauh hari sih itu mah. Bukan teman-teman wedding. Bukan teman-teman. Kalau sama Oh. teman wedding paling jauh sih ke Pangandaran ya. Itu kan touring keluar kotaan butuh waktu 2 sampai 3 hari mungkin barangkali. Sementara Enggak juga. wedding enggak kan juga. harus tetap jalan seperti meeting, fitting dan lain sebagainya. Gimana? Mungkin kita harus bisa pinter-pinter cari waktu sih di situ Mhm. ya. Kalau sana jadwalnya kosong ya kita jalan. Kalau misalkan jadwalnya ya isi ya mungkin kita bisa tunda lagi. Kalau untuk Fleksibel. ya kalau untuk di wedding sendiri Kang Ucin sudah dari tahun berapa? Saya di 2000 kurang lebihnya 2008 2008 itu sudah sudah masuk ke dunia wedding. Langsung masuk ke Belva Gallery. Oh, sebelumnya tidak. Sebelum saya ikut sama Oi Maher. Oh, sebenarnya di tempat yang lain. Ah, Akhirnya pindah ke Belva Betul, Gallery. seperti Tahun? itu. 2010 2011 lah. Merasa pernah merasa bosan nggak untuk Relatif ya kalau untuk kerjaan kayak gini mungkin dibilang bosan sih ada aja, jenuh sih ada juga, capek apalagi. tapi Yang selama ini saya selama berkarir sebelumnya sebelum di dunia wedding mungkin di dunia wedding tuh karakternya saya banget deh. haha, Karena entertain banget. oh begitu. Betul, karena saya merasa saya untuk bekerja di sini saya bisa berkembang. Haha. Bisa bukan hanya berkembang dalam artian tuh bisa berkolaborasi. Intinya tiap saya melakukan pekerjaan saya bisa apa ya? Aduh, kaget nih. Kang apa itu teh Kang? Kamu sih teh ngomong keluar debu ya, jadi saya Mungkin Anda ngantuk. teh bersin. Terus Ya. terus. Ya, kurang lebihnya seperti itu, saya bisa berkembang dan saya bisa banyak teman juga di sini gitu. Yang awalnya emang sih saya senang entertain. Iya. Saya senang Biasanya entertain. kan antara pekerjaan dan passion itu tidak berbeda jauh ya. Passion di motor, tiba-tiba bekerja di wedding. Nah itu. Saya Terus orangnya nggak bisa tiba-tiba- rapi Kang. Terus tiba-tiba Saya orangnya nggak bisa rapi. Tapi setidaknya mungkin saya harus sadar diri juga. Saya harus bisa memantaskan diri. memantaskan diri. Betul tuh caludih ting ciga orang bengkel lah kata Sunda. Ya Gitu ya. intinya untuk berpakaian ya seperti ala-ala bikers ataupun ala motor ya emang harus Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan ya Ketika- di ya, mana betul. ininya. Ketika saya bekerja di Itu wedding mic-nya saya mungkin bisa agak lebih deket Apanya? mic-nya. Mic-nya lebih dekat, bukan kirain kitanya yang lebih dekat. Bukannya saya yang dideketin. Mic-nya agak lebih dekat. Oke. Nah, begitu ya. Terus lanjut. Untuk fashion sih ya harus disesuaikan ya di mana itu kita fashion untuk main motor-motoran ataupun fashion ketika kita pas di hari H untuk eksekusi karena berhubungannya langsung sama orang-orang yang penting Betul, kalau betul, untuk di betul. acara wedding, Wedding ya. ya. Selain bertemu dengan vendors, bertemu dengan tamu-tamu juga karena tamu-tamu juga bukan hanya tamu yang biasa juga kan untuk di dunia wedding. Ada Seperti itu. tantangan tersendiri nggak sih untuk Kang Ucin bekerja di dunia wedding? Tantangan banyak sekali. Contoh. Ketika kita harus menghadapi suatu keadaan malas, keadaan bukan hanya malas ya intinya kerjaan harus cepat beres itu tantangannya. Itu benar-benar overtime.
Seperti itu tantangannya. Tantangannya seperti itu. Betul. Itu menjadi tantangan ketika Betul. Sekarang gini Kang, memang betul sih ya. Tantangan terbesar adalah melawan rasa malas dalam Melawan diri diri sendiri sendiri, ya. betul. Iya benar loh, ini benar loh, benar. itu tantangan. Iya, iya. Karena gini, Benar, di benar. dunia wedding itu kan jadwalnya tuh kan continue. Betul, betul, betul. Untuk diri pribadi pun, saya sendiri pun teka urus, Iya. nguruskan hayo, nguruskan Nguruskan batur. batur. Gitu, sampai keluarga juga sebenarnya untuk waktu juga sih kurang maksimal ya, Aha, tidak aha. seperti yang pekerjaan lain. Mungkin untuk Sabtu Minggu atau tanggal merah sih Libur. bisa quality time, tapi untuk kerjaan di wedding itu tidak seperti itu. Karena jadwalnya juga agak sedikit bukan sedikit random tapi berbeda dengan jadwal reguler orang-orang kebanyakan Betul, ya. Pada saat betul. orang libur kita bekerja, pada Betul. saat orang bekerja kita libur Betul. begitu ya. Bukan hanya itu, tantangannya banyak. Kita menghadapi klien, kita menghadapi untuk menservis calon pengantin sama Sementara vendor-vendor juga. mood sedang Betul. tidak bergairah. Ya mau nggak mau ya haruslah gitu Oh, ya. gitu. Tapi kan itu memang sebuah tuntutan profesionalitas dalam bekerja Betul, kan. resikonya seperti itu. Apa karena memang itu tadi bahwa biasanya yang seperti itu adalah orang pria-pria feminim. Tiba-tiba Kang Ucin seorang pria maco anak motor Gila, yang maco. bekerja di salah satu galeri wedding yang dituntut harus super ramah begitu ya. Itu Betul. menjadi sebuah tantangan nggak bagi Kang Ucin sendiri atau memang itu sudah biasa? Basically sebelumnya saya kebetulan emang belajar. Oh. Sebelum di dunia wedding saya sempat juga di perhotelan dan saya dipelajari untuk bisa menjadi ibaratnya apa ya, untuk pelajaran meng-grooming, Aha, human relation, grooming. hal-hal yang seperti itu ya menjadi kebiasaan lah. Dan akhirnya sekarang lancar seperti itu Alhamdulillah. ya. Luar biasa ini Gitu. pengalaman yang sangat menarik dari Kang Ucin Kenichi. Sebelum kerja di galeri di mana Kang Ucin? Aduh, kalau dibilang kerja sih saya banyak emplok-emplokan nih kemana-mana. Kenapa? Saya sempat di Jakarta. Jakarta di bidang di bidang F&B. hotel, Kebetulan saya Di resto? di restoran. resto Di ya. restoran. Memang ada kaitan lah ya, relate lah ya antara betul. resto, hotel, kemudian di galeri wedding. Betul. Cuman yang saya masih pertanyakan itu adalah motor. Balik lagi ke motor lagi Balik nih. lagi ke motor Aduh. begitu. Iya ya. Gimana ya? Saya juga masih Ya sebenarnya gini lah, kalau untuk dunia motor bagi laki-laki itu adalah suatu apa ya? adrenalin sendiri, Bukan, mungkin lebih ke hobi, titel. kepuasan, Ke titel. ketitel, predikat. Betul. Jadi ibaratnya yang suka motor ya laki-laki. Yang nggak suka motor berarti nggak laki-laki. Ya nggak gitu juga biasanya. Biasanya sih kalau yang suka motor-motoran ya laki-laki. Apalagi kan emang kerjaan saya lapangan. Saya sering pakai motor ya akhirnya seiring waktu saya bersosialisasi sama teman-teman ya akhirnya itu mengalir begitu saja. Dan juga kalau pakai motor efisien ya waktunya. Betul. Dan itu keahlian saya itu. Waduh. Menghitung waktu, menghitung tempat, mencari tempat. Mencari tempat ya. Mencari tempat sampai ke gorong-gorong pun pasti ketemu sama saya. Oh iya betul juga ya, karena emang kalau untuk cari-cari klien kan emang harus dibutuhkan. Mungkin untuk cari alamat ya. Cari Bu. alamat Cari klien ya alamat, betul ya. gitu. Maksudnya cari alamat klien yang memang sudah ada dealing sebelumnya dan itu memang Kita dibutuhkan kejar. kecepatan ya. Betul dan Kecepatan dan ketepatan betul mungkin. seperti itu. Dan biasanya kan kalau balik lagi ke kalau disambungkan lagi dengan pekerjaan, biasanya kan kalau dari kerjaan saya tuh di H-1 itu udah mulai bekerja. Itu saya kerjaannya cari alamat. Untuk pihak Ayu CPP. ting-ting. Di mana, di mana, Mapping di ya, mana. mapping ya. Betul. Tadi Saya kalau nggak cek salah ada yang mau lokasi. diceritakan sama Kang Ucin apa make up apa tadi yang mau diceritakan, yang mau disampaikan? Mau disampaikan mengenai Make up apa tadi? Oh, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Aha. gitu. Jadi gini. Apa rahasianya? Si Rahasia. rahasianya. Aduh ngebongkar ya. Judulnya ngebongkar ini. Ngebongkar. Ini sangat penting sekali. Pesan saya sih untuk calon pengantin, khususnya perempuan. Khususnya perempuan, bukan hanya pengantin itu siapapun yang nanti dilibatkan untuk di make up. Saya punya rahasianya.
Apakah itu? Nah, rasanya seperti ini. Kan rata-rata sekarang tuh perempuan-perempuan tuh kan rajin ya. Aha. Rajin perawatan. Perawatan, betul, betul, Nah, betul. seperti itu pengen Aha. terlihat cantik dan Cantik, lain-lain gitu aha. kan. Ketika mindsetnya berpikir kalau perawatan nanti hasilnya bagus. Ternyata Tidak seperti itu. ketika di make up. Betul. Jadi intinya seperti ini. Biasanya kalau yang mau menghadapi acara hari H itu tuh make upnya tuh berbeda dengan make up yang seperti biasa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang masih menggunakan perawatan atau memakai perawatan krim siang, krim malam, area-area wajah yang mengandung kimia itu harus sudah berhenti dulu, stop 2 minggu sebelum 2 hari H. minggu sebelum hari H. Karena itu berpengaruh sekali. Oh, Jadi begitu. banyak kejadian seperti make up yang retak, Aha. make up yang Itu akibat kulit, perawatan, tekstur, betul, perawatan tekstur ya? perawatan. Jadi hasilnya nggak akan maksimal. Ada beberapa kali saya menghimbau seperti itu, dan ada pun yang tidak percaya, dan hasilnya ya seperti yang saya bilang tadi. Pas di hari loh kenapa makeupnya seperti ini, gitu. Tapi pada akhirnya sih bukan pada akhirnya sih sebenarnya sih biasanya kalau yang perawatan seperti itu tuh saya dengar sendiri dari teman make up juga pun ada produk khusus yang emang khusus untuk yang perawatan. Tapi lebih diglobalkannya Aha. lebih baik kalau yang masih perawatan 2 minggu sebelum hari H itu harus Stop, harus di stop semua jenis produk-produk Betul. perawatannya. Khusus untuk yang di make Yang up, di make up ya. pengantin khususnya. Aha. Biasanya tuh ibu ataupun keluarga ataupun siapapun itu. Kalau tidak, go. Nah, bukan go gas. Gas aja. Gas aja. Itu dia tips dari Kang Ujin Kenichi mengenai hasil maksimal. Jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal make up pada saat hari pernikahan Anda ya. Jadi jika Anda memang sebelumnya itu melakukan perawatan di dokter kulit manapun, stop 2 minggu sebelum hari H. Betul. Ya. Kalau mau perawatan ke salon hindari facial. Ini kenapa? Nggak boleh karena merubah. Mengelupas kayak, merubah merubah pori-pori. tekstur ya, Betul. dia membuka pori-pori. Betul. Jadi Nah, ketika di make up jadi tersumbat pori-porinya. jadinya nggak maksimal aja. Iya nggak maksimal. nggak Tuh banget kan, yang anak gitu. motor juga bisa. Aduh. Jadi ya kesimpulan aduh. obrolan kita pada kesempatan sore hari ini bukan berarti cowok-cowok yang bekerja di galeri wedding ya, di galeri wedding itu adalah semuanya cowok-cowok feminim. Buktinya Kang Ucin ini seorang pria gagah, pria bukan sih? Ya, sedikit. Yang gagah ini anak motor, dia bekerja sudah berapa tahun di Galeri Belva? Dia bilang kurang lebih sekitar 10 10 11. tahun. Dari 2008 ya? 2008 sih saya masuk ke dunia wedding. Dunia wedding 2008 dan hampir 10 tahun berarti 2010. 2010 sudah mulai masuk Galeri Belva dan wujudnya tetap Tetap strong. tetap Sehat strong walafiat. ya. Terakhir Kang Ucin sebelum kita menutup perjumpaan ada yang sampaikan lagi sebelum. Yang akan saya sampaikan mungkin buat regenerasi mungkin ya. Terus semangat, tetap semangat. Intinya banyak belajar. Banyak belajar juga. Terus jangan pernah, namun istilah Sunda tong bauan. Tong bauan, jadi jangan Apapun kerjakan pilih-pilih ya. betul, apapun pekerjaannya kerjakan dengan rasa cinta Dan penuh tanggung jawab dengan tentunya. Suka tanggung jawab juga, ya intinya seperti itu. Jujur intinya. Nah, kejujuran itu perlu ya. saya masih bingung ini kita ini ngobrol apa hari ini. Kita ngobrol apa dengan Kang Ucin ini. Tapi yang jelas tentunya ya pesan dari Kang Ucin waspadalah. Tapi tentunya apapun pekerjaan Anda cintailah dan juga jujurlah dengan pekerjaan Anda, kerjakan secara profesional dan insya Allah nanti akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu ya Kang Ucin ya? Betul. Rezeki itu bukan hanya materi. Tapi juga teman yang baik juga Teman, rezeki, relasi, kesehatan juga rezeki ya. seperti Begitu. itu. Baik. Akhirnya saya Enda Morty. Saya Ucin Kenichi. Ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Guys.